الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا جميع الكون لنا وطانا توحيد الله لنا نور أعدادنا الروح له سكنا عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألف يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألف يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله على محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة
مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى ولن تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء ورب السماء ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا ترحبنا بقدوم شهر البديع مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نحتفل للنبي البديع مرحبا فمرحبا بشهر الربيع ترحبنا بقدوم شهر البديع مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نحتفل للنبي البديع مرحبا فمرحبا بشهر الربيع حمام بريء ورد التغريب وكذا المطرب أنشد النشيد حمام بريء ورد التغريب وكذا المطرب أنشد
والمحتفلين لذكر المولين ترحبنا بقدوم بشهر البديع مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نحتفل منا بالبديع مرحبا فمرحبا بشهر الربيع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الإمام برزندي فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. أيها المستمعين الكرام وفقني الله وإياكم لطاعته ورسوله بكل وقت لعلكم تفلحون وبعد أو كما قال. Hadratul mukarramun, para masyayikh, para kiai, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Sibti Al-Masduki anu kusim kuring dihormat, muga-muga dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahan desa setempat, wabil khusus Bapak Kuwu anu sami kusim kuring dihormat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu anu sami hadir rawuh dina siang ieu, anu sami kusim kuring dihormat, muga-muga urang sadayana aya dina lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puja urang sanggakeun ka Allah nu Maha Kawasa, puji urang sanggakeun hakikat ka Allah nu Maha Suci tasyakur. Urang sanggakeun hakikat ka Allah Subhanahu wa taala nu kasifatan sifat ghafur, anu alhamdulillah syukron bi nikmatillah dina saah ayeuna dina waktos ayeuna dinten ayeuna kalayan dipaparingan cahaya iman, cahaya Islam anu diatelkeun kana hate sanubari urang sadayana kalayan iradat Allah Subhanahu wa taala. Sahaya urang sadayana tiasa ngumpul, tiasa silaturahmi dalam rangka memperingati Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar pondok pesantren Sibti Al-Masduki. Semoga perkumpulan pada siang hari ini menjadikan wasilah kita mendapatkan ridha maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam al-makruna bi ta'zim semoga tercurahkan kepada manusia yang agung, manusia yang paling mulia. Beliau sebagai revolusi Islam dunia,
pendobrak kebatilan, penegak keadilan, manusia pilihan Allah, habibuna wa nabiyuna wa syafi'una wa qurrata ayunina, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Muga-muga urang sadaya anak kaasup golongan umatna nu kangi syafaat jaga di yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Satiacan acara dimulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan rangkaian acara yang akan disajikan pada siang hari ini. Untuk acara memperingati Maulid Nabi Yuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus haul ke-16 Syekhina Mukarram Kiai Haji Ridwan Subki radhiyallahu an, keluarga besar Pondok Pesantren Sibti Al-Masduki, terbagi dalam 5 rangkaian acara. Acara yang pertama merupakan pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua merupakan sambutan terbagi dalam 2 sub A, sambutan dari panitia penyelenggara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sub B merupakan sambutan dari aparatur pemerintahan desa setempat. Selesai acara sambutan, menginjak acara yang ketiga merupakan puncak acara Da'watul Islamiyah atau Mau'idatul Hasanah dalam rangka memperingati Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah Kiai Haji Syekh Imanuddin Najib. Selesai acara Mau'idatul Hasanah, dilanjutkan dengan acara yang keempat merupakan acara bersolawat mahallul qiyam, dan terakhir merupakan penutup strip doa. Manawi waktos bisi kebujeng siang, mangga orang sami-sami awalan ieu acara kalawan sami-sami maoskeun suratul Fatihah. Semoga dengan barokah suratul Fatihah, dengan sirnya suratul Fatihah, dengan maunatnya suratul Fatihah, acara siang hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Nas'alukal barakah was syafa'ah was salamah wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah ila hadratin nabil mustafa war rasulil mustafa wal habibul muktafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfirli, amin. Kita lanjutkan masih dalam acara pembukaan, yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan disampaikan oleh Hadratil Kiram Haji Hendi Junaidi. Beliau merupakan qori internasional. Kepadanya tafadhal ilaihi masghura. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله
صلاة الله والسلام صلاة الله على من أوحي القرآن صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an amin wa hassin amalana bi dzikril Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa dakhinal jannata bi syafa'atil Qur'an wa hasil maqasidana min umuri dunya wal akhirah bi barakatil Qur'anil karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa yakum. Kita lanjutkan masih di acara pembukaan yakni pembacaan tahlil akbar anu bade dipandu langsung ku kersana Bapak Kiai Ajun oge sareng Bapak Kiai Haji Beben. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa ansari wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ashari wa asya'ihi wa muhibbihi wa ummatihi wa inna ma'hum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah wa lahumul Fatihah. Cara anu kadua mangrupikeun sambutan terbagi dalam dua sub. Sambutan nu kahiji bade disanggakeun ku atas nami panitia penyelenggara Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kepada akhinal kiram Kang Haji Satibi disilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil maqsudi fi kulli bugyati wa maram, al-amiri lana bitawassuli bisayyidil anam, wassalatu wassalamu ala ahabbil ibadi wa aqrabihim ilal malikil alam, sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa alihil faizina bil jannati daris salam. Amma ba'du, ngahaturkeun wilujeng sumping ka pangrasa Syekhuna Syekh ti Majalengka oge ngahaturkeun wilujeng linggih. Kasepuhan utami pangresa Syekh ti Majalengka sebagai insyaallah penceramah dina kesempatan anu sangat kusimit dihormat para alimil ulama, para sesepuh di bidang agama, utami para pengasuh pondok pesantren, utami di Gedung Buni, oge di Saung Balong, alhamdulillah, termasuk di luar ya tempat sadayana hormatun simkuring wa nakhusuh akhinal kiram, pangresa pimpinan Pontren Sibti Al-Masduki, utami Kiai Haji Asep Zaini Subki, Mimi sekeluarga hormatun simkuring, aparatur pemerintahan utami Desa Karya Mukti oge di luar desa sadaya hormatun simkuring, hadirin kaum muslimin hadirat kaum muslimat sadayana, para jamaah pangaosan, para jamaah sholawatan, para jamaah sadayana, santriwan santriwati sadayana kumna sami anu ngadangukeun ieu acara sadayana anu sangat kusim kuring hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil 'ammah sayyidina Muhammad, afdalus salatu wa atammut taslim, wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi, salatan nakunu biha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaqazatan wa manama, hillan wa tirhala, dunya wa akhirah, wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bima la muntaha li kamalik wa kama yaliku bi kamalih. Ya Allah ya nuras samawati wal ard, imla qulubana bi anwari habibikal mustafa, waj'alna min ahli safa wal wafa ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati para kiai, para asatiz, para kesepuhan, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Wabil khusus guru kita semua, Kiai Haji Asep Subki, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah.
Yang saya hormati, saya muliakan jajaran pemerintahan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah, sehingga kita dapat berkumpul di majlis, di pesantren, di tempat, di acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf, abdi kumawantun cumarios di payunan para kiai, para asatiz, para kasepuhan, tokoh masyarakat, jalmi-jalmi soleh, abdi nuhina ieu kumawantun nyarios di payun nada dihapunten nu saageng-agengna. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilatul uzma, wasilah terbesar, wasilah teragung, wasilah termulia, wasilah teristimewa, nikmat terbesar yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihadiahkan kepada seluruh alam semesta. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah yang satu, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat Allah yang satu yang tidak dapat dihitung tersebut adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang harus terus-menerus dibicarakan, yang harus terus-menerus diingat adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat sebelum diwajibkan salat kepada mereka, yang mereka lakukan adalah mereka berkumpul, mereka bermajlis, lalu kemudian mereka menyebutkan keutamaan, keistimewaan, keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka lakukan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti bulan purnama. Yang satu lagi mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti matahari. Yang satu lagi mengatakan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dari sela-sela giginya muncul cahaya. Yang satu lagi mengatakan aku mencium harum keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada parfum apapun. Yang satu lagi mengatakan aku mencium harum wangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu jalan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak tahu jauh di mana, tapi aku mencium harum wangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di jalan tersebut. Yang satu lagi mengatakan aku berjalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah padang pasir, terik matahari yang luar biasa, panas yang menyengat. Kemudian aku ingin berteduh dari terik matahari tersebut dan aku mencari bayangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mendapati cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya. Yang satu lagi mengatakan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap berjalan kemanapun Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan selalu dinaungi oleh awan. Yang satu lagi berkata aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke depan sama dengan melihat ke belakang. Yang satu lagi berkata aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas tanah dan pasir, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki tapak dan bekas di atas tanah dan pasir. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas batu, maka batu tersebut memiliki tapak dan bekas dari kaki yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibicarakan oleh para sahabat Nabi sebelum diwajibkan salat kepada mereka. Mereka bermajlis, mereka berkumpul, lalu kemudian yang mereka bicarakan adalah keutamaan, keistimewaan, keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan sedikit daripada para sahabat Nabi yang kemudian mereka itu kurus kering badannya
karena tidak mau berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersama dengan keluarga mereka di rumah mereka. Mereka bersama dengan istri mereka di rumah mereka. Mereka bersama dengan anak-anak mereka di rumah mereka. Tapi mereka merasa tidak tenang dan merasa tidak bahagia sampai mereka berjumpa dan melihat keindahan wajah yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat. Lalu kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ini berkumpul, bermajlis memperingati maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat keagungan, keistimewaan, kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaan, keistimewaan, keagungan tersebut tidak Allah berikan kepada makhluk manapun, hanya Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan, keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada makhluk manapun, hanya Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun dan siapapun yang tersambung dengan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali, apapun dan siapapun yang tersambung dengan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahan pohon kurma yang kering menjadi mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah, ketika dahan pohon kurma tersebut tidak mau berpisah dengan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sandal yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, yang ketika malaikat Jibril sampai di langit ketujuh, malaikat Jibril berkata, cukup sampai di sini ya Rasulullah, kalau aku melangkahkan kakiku maka aku akan terbakar. Yang melangkahkan kaki ke Sidratul Muntaha hanya yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan sandalnya. Menempel di kaki yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia dan istimewa. Tidak mau terpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahan pohon kurma menjadi mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Kota Yathrib yang disebutkan sebagai Yathrib Ats-Tsarab, yaitu penyakit di udara. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Yathrib berubah menjadi Madinatul Munawwarah, dan udara yang berpenyakit di kota tersebut hilang karena keberkahan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kota Makkah menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri Makkah ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Makkah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Makkah? Wa anta hillum bihadzal balad, karena engkau wahai Nabi Muhammad tinggal dan lahir di kota Makkah. Apapun dan siapapun yang tersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat terbaik, kuntum khairu ummah, kalianlah umat terbaik. Kita disebutkan sebagai sebaik-baiknya umat bukan karena solat, puasa, zakat, haji kita, tapi kita disebutkan sebagai sebaik-baiknya umat karena pimpinan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat terbaik radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lain adalah sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga terbaik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, kami sucikan sesuci-sucinya. Kenapa disucikan sesuci-sucinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun dan siapapun yang tersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyambungkan terus-menerus. Kita menyambungkan terus-menerus ruhaniyah kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, cahayanya tembus sampai ke kerajaan Romawi, sampai ke kerajaan Persia, sampai ke kerajaan Kisra wa Kaisara. Cahaya inilah yang kita harapkan masuk ke dalam hati-hati kita, masuk ke dalam fikiran kita, masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam pesantren kita, masuk ke dalam keluarga kita, masuk ke suami-suami kita, masuk ke istri-istri kita, masuk ke dalam putra-putri kita. Cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Menyambungkan diri terus-menerus dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilatul uzma,
sebagai wasilah teragung yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menyambungkan diri bertawassul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bertawassul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya manusia biasa. Para nabi dan rasul bertawassul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi. 300 tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan doa, Allahumma bihaqqi Muhammad lama ghafartali. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keistimewaan Nabi Muhammad, ampuni kesalahanku. Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan bertawassul, berwasilah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu perantara, dan wasilatul uzma adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma bihaqqi Muhammad lama ghafartali. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad ampuni kesalahanku. Nabi Adam alaihissalam. Wa kaifa arafta Muhammadan, dan bagaimana engkau mengetahui Muhammad? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad? Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, kemudian engkau tiupkan ruh kepadaku, kemudian aku mengangkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika engkau menciptakan aku, kemudian engkau tiupkan roh kepadaku, kemudian aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arsy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui, Allah, sungguh engkau tidak akan menyandingkan namamu dengan nama seseorang kecuali hamba tersebut adalah hamba yang paling engkau cintai. Shadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam. Laula Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, yang paling pertama Allah ciptakan adalah nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka, kalau bukan karenamu, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Yang kemudian cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di hadapan arwah para nabi dan rasul. Maka arwah para nabi dan rasul bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ilahana, ya maulana, cahaya siapa yang kau perlihatkan kepada kami ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, huwa habibi Muhammad as-sirajul munir ar-raufur rahim. Dia adalah kekasihku, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sirajul munir ar-raufur rahim. Apabila di zamanmu hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau wajib beriman kepadanya, engkau wajib menolongnya, engkau wajib membantunya. Dan apabila di zamanmu tidak hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau wajib mengabarkan kepada kaummu akan datangnya nabi penutup para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu aqrarna. Iya ya Allah, kami berikrar. Engkau maha mengetahui atas apa yang ada dalam hati kami. Kami berikrar ya Allah, kami beriman, kami akan menolong, kami akan membantu, kami akan mengabarkan kepada kaum kami akan datangnya nabi penutup para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala min aslabil fakhirah ila arhamit tahirah. Dari sulbi-sulbi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada rahim-rahim yang suci. Cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dititipkan di Nabi Adam, dititipkan di Nabi Syih, dititipkan Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai kepada Sayyidina Abdul Muttalib, sampai kepada Sayyidina Abdullah, sampai kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anhum. Orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sulbi-sulbi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada rahim-rahim yang suci. Maka Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir bandang karena di sulbi Nabi Nuh alaihissalam terdapat cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan karena di sulbi Nabi Yunus alaihissalam terdapat cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api karena di sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail alaihissalam diselamatkan dari sembelihan karena di sulbi Nabi Ismail alaihissalam terdapat cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada terus menerus sampai turun kepada Sayyidina Abdul Muttalib, sampai turun kepada Sayyidina Abdullah, sampai turun kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anhum, yang mereka semua ini beragama dengan agama Islam, yang mereka semua ini beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam. Min aslabil fakhirah ila arhamit tahirah. Kalau kita mengatakan bahwasanya orang tua Nabi mati dalam kekafiran dan mereka hidup dalam kekafiran kemudian mati dalam kondisi kafir, maka kita secara tidak langsung memfitnah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di orang-orang kafir. Pemahaman ini sangat berbahaya. Dan apabila kita mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dititipkan di rahim, di sulbi orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang kafir, orang tua Nabi hidup dalam kekafiran dan wafat dalam kekafiran, maka sama dengan kita menyakiti hati yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa arafta Muhammadan? Bagaimana engkau mengetahui Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku ya Allah, kemudian engkau tiupkan roh kepadaku, kemudian aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arsy tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui ya Allah, tidak mungkin engkau menyandingkan namamu dengan nama seseorang kecuali seseorang tersebut adalah makhluk yang paling kau cintai. Sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad maka aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Allah bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam bertawassul, berwasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam, menerima doanya Nabi Adam alaihissalam. Para sahabat bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu para sahabat yang bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Seorang sahabat yang tidak dapat melihat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta didoakan untuk kembali pandangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat tersebut untuk pulang, mengambil air wudu, doa salat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan bertawassul, dengan berwasilah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat tersebut bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangannya. Bertawassul, berwasilah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah wafatnya sekalipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah tiada, tidak terputus dengan umatnya sampai yaumil qiyamah. Tidak terputus dengan umatnya sampai yaumil qiyamah. Wafati khairul lakum, wafatnya aku baik bagi kalian wahai umat. Diperlihatkan kepadaku amal-amal kalian. Apabila amal baik maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila amal buruk maka aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Sampai saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Maka pernah satu ketika ada seorang Utbi yang bernama Utbi. Utbi ini sedang berada di makam yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang Arab Badui ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui tersebut berkata di hadapan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sami'tu Allah yaqul, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Ya Rasulullah, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mereka berbuat zalim, ketika mereka berbuat maksiat, ketika mereka menzolimi diri sendiri, kemudian mereka datang kepadamu ya Rasulullah,
kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul pun meminta ampun bagi siapapun yang datang kepadanya, lawajadullaha tawwaba rahima. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan kemuliaan bagi siapapun yang datang kepada Allah melalui pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan kalimat lawajadullah. Dia akan mendapati Allah dengan segala asma wa sifat. Lawajadullaha tawwaba rahima. Dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun baginya, Maha menerima tobatnya, dan Maha Penyayang baginya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah melalui pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwaba rahima. Ji'tuka mustashfi'an li rabbi mustaghfiran lidzanbi. Aku datang kepadamu saat ini ya Rasulullah, di hadapan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berkata, aku datang saat ini kepadamu ya Rasulullah untuk meminta pertolonganmu, untuk meminta ampunan Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Kemudian orang Arab Badui tersebut membacakan pujian-pujian di hadapan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui tersebut pulang. Utbi yang ada di hadapan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ghalabahun naum, tertidur. Di dalam tidurnya Utbi didatangi oleh yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam, barang siapa yang berjumpa denganku dalam mimpinya, sungguh dia telah berjumpa denganku, karena syaitan dan iblis tidak akan dapat menyerupai aku. Utbi didatangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Utbi, wahai Utbi, temui orang Arab Badui yang tadi datang ke makamku, kabarkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Siapa? Orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya 3 hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, 3 hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, datang orang Arab Badui yang kemudian orang Arab Badui tersebut menjatuhkan badannya di hadapan makam yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengambil pasir dari makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disapukan ke kepalanya, ke wajahnya, ke badannya dari pasir yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui tersebut berkata, ya Rasulullah, sami'tullaha yaqul walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwaba rahima. Aku datang kepadamu saat ini ya Rasulullah untuk meminta pertolonganmu. Aku datang saat ini kepadamu ya Rasulullah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali berkata, kami mendengar suara dari balik kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosa. Allah tidak terputus dengan umatnya sampai yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat lalu kembali kepada Allah dan terputus dan tidak ada hubungan dengan umatnya saat ini, maka orang tersebutlah yang terhijab dari cahaya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma min ahadin, tidaklah seseorang bersalam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhku kepada jasadku sampai aku menjawab salam daripada umatku tersebut. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka duduknya kita di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di pesantren yang mulia ini adalah untuk menyambungkan diri kita terus menerus dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasilatul uzma, sahibul maqamil mahmud, yang memiliki kedudukan, keistimewaan yang tidak Allah berikan kecuali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya para nabi dan rasul, bukan hanya para sahabat, bukan hanya orang Arab Badui itu saja yang bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Yahudi sekalipun bertawassul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahudi
Yahudi Khaybar berperang sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi Khaybar mereka berperang dengan Ghatafan. Ketika mereka berperang, mereka hampir terkalahkan, mereka hampir terpojok dan sudah terkalahkan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Khaybar? Orang-orang Yahudi Khaybar, mereka mengangkat tangan mereka, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma bihaqqin nabiyil ummi. Ya Allah, dengan haknya Nabiyul Ummi yang engkau janjikan akan engkau utus kepada kami di akhir zaman, illa an tansurana alaihim, kecuali engkau menangkan kami dalam peperangan ini ya Allah. Itu doa orang Yahudi Khaybar sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengangkat tangan mereka dalam peperangan yang sudah terpojok, yang sudah hampir terkalahkan. Mereka mengangkat tangan mereka, kemudian mereka berdoa dengan bertawassul dengan baginda Rasul, dan Rasulullah belum dilahirkan, dan Rasulullah belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Mereka bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqin nabiyil ummi, ya Allah, dengan haknya Nabiyul Ummi yang engkau janjikan akan engkau utus kepada kami di akhir zaman, menangkan kami dalam peperangan ini ya Allah. Menang mereka dalam peperangan tersebut karena mereka bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Yahudi bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang Yahudi tersebut mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk bertawassul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya permasalahannya adalah umat saat ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Allah ciptakan hati hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya tersebut, dipenuhi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yaitu dunia. Rindu dan cinta itu hanya ditujukan hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk dunia. Yang kemudian hati ini diisi dengan dunia. Ayya nafsi law tadrina aqibatal ladzi taruminahu jahlan la sahhat tajannubu fazuhratu dunya kal gharuratu bahjatan walakinnaha summun yudabu wa yushrabu. Ayya nafsi law tadrina aqibatal ladzi taruminahu jahlan la sahhat tajannubu. Kalau hakikat dunia itu diperlihatkan dengan sebenar-benarnya, maka kita akan menghindar daripada dunia. Fazuhratu dunya kal gharuratu bahjatan walakinnaha summun yudabu wa yushrabu. Kemuliaan, jangan menyimpan kemuliaan di sesuatu yang fana, tapi simpanlah kemuliaan di sesuatu yang abadi. Kemuliaan yang hakiki adalah ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para sahabat memahami ini semua. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeluarkan seluruh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku sisakan untuk anak dan istriku Allah dan Rasulnya." Sahabat yang lain pun mengeluarkan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila hadzal rajul alladzi nawwarallahu qalbah." Perhatikan pemuda ini, yang pemuda ini mengeluarkan hartanya untuk perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perhatikan pemuda ini yang hatinya dipenuhi oleh cahaya-cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperlihatkan oleh para sahabat Nabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan tersebut mengalahkan kecintaan kepada apapun. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tidak sempurna iman seseorang
kecuali dalam hatinya ada kecintaan kepadaku lebih daripada kecintaan kepada apapun. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu ketimbang cintaku kepada hartaku, kepada istriku, kepada anakku, kepada orang tuaku. Tapi aku ya Rasulullah lebih cinta kepada diriku sendiri ketimbang cintaku kepadamu. La ya Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar. Belum sempurna imanmu wahai Umar. Sampai Sayyidina Umar menundukkan kepalanya dan berkata kepada dirinya, ayah nafsi, wahai diriku, wahai jiwaku, kenapa engkau lebih mencintai diriku sendiri ketimbang cinta kepada Rasulullah SAW? Sampai kemudian Sayyidina Umar berdialog dengan dirinya sendiri sekian lama, dan kemudian Sayyidina Umar mengangkat kepalanya yang mulia, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu ketimbang cintaku kepada hartaku, kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada orang tuaku, bahkan kepada diriku sendiri. Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, sempurna iman. Maka kesempurnaan iman bersanding lurus dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diperlihatkan oleh para sahabat Nabi. Mereka beribadah, mereka berjuang, mereka berkorban, itu dilandasi dengan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan di satu jalan. Ada sesuatu yang menghalangi Rasulullah sehingga Rasulullah loncat di jalan tersebut. Para sahabat melihat Rasulullah loncat di jalan tersebut, para sahabat ikut loncat di jalan tersebut. Sampai Rasulullah sudah tiada dan tidak ada apapun yang menghalangi di jalan tersebut. Setiap para sahabat lewat di jalan tersebut, para sahabat loncat di jalan tersebut. Ditanya kepada para sahabat, kenapa kalian loncat di jalan ini sedangkan tidak ada apapun yang menghalangi kalian? Kata para sahabat, karena kami pernah melihat Rasulullah SAW loncat di jalan ini. Kecintaan dan kerinduan yang menjadi landasan dalam hati para sahabat sehingga mereka berjuang, berkorban, bahkan beribadah sekalipun landasannya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintah oleh Rasulullah SAW untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW menggunakan selimut hijau, yang kemudian di luar rumah adalah orang-orang kafir yang siap untuk membunuh, yang ketika mereka masuk ke dalam rumah tanpa membuka selimut dan menghunuskan pedang, yang akan dihadapi oleh Sayyidina Ali adalah kematian. Tapi resiko tersebut diambil oleh Sayyidina Ali. Resiko tersebut diambil oleh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ali oleh para sahabatnya ditanya di akhir hayatnya, wahai Ali, kapankah engkau tidur paling nyenyak dan paling nyaman seumur hidupmu? Kata Sayyidina Ali, aku tidur paling nyenyak dan paling nyaman seumur hidupku ketika aku menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya dan Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kecintaan dan kerinduan yang diperlihatkan oleh para sahabat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berada di Gua Thur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam Gua Thur tersebut terdapat lubang-lubang yang kecil. Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, biarkan aku lebih dahulu masuk ke dalam gua. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua. Diraba itu dinding-dinding gua oleh Sayyidina Abu Bakar, didapati lubang-lubang yang kecil. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar mendapati lubang-lubang yang kecil tersebut, Sayyidina Abu Bakar merobek bajunya dan kemudian mencocoki lubang-lubang tersebut, khawatir ada binatang berbisa yang menyakiti Rasulullah SAW. Sampai telanjang Sayyidina Abu Bakar, telanjang dada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW, kemana bajumu wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku gunakan untuk menutupi lubang-lubang yang ada di Gua Thur ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar yang ketika hijrah ke kota Yathrib, hijrah ke kota Madinah, 2 minggu perjalanan, di tengah-tengah perjalanan mendapati satu perkemahan yang dimiliki oleh Ummu Ma'bad, yang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk membeli makanan. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Ummu Ma'bad, kami adalah musafir, membutuhkan makanan, kami akan membeli makanan. Kata Ummu Ma'bad, aku tidak memiliki apapun, yang aku miliki hanya kambing yang kurus dan kering ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, bawa kemari kambing tersebut. Dibawa kambing tersebut ke hadapan Rasulullah SAW, lalu kemudian kambing tersebut diusap oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. Seketika kambing tersebut menjadi gemuk dan susunya berisi. Lalu kemudian diperas susunya oleh Sayyidina Abu Bakar.
Diperas susunya oleh Sayyidina Abu Bakar, susu dari kambing tersebut. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu sedang merasakan haus, dahaga, lapar luar biasa, susu tersebut diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu tersebut, Sayyidina Abu Bakar berkata, hilang hausku, hilang laparku ketika aku melihat Rasulullah minum susu tersebut. Ini cinta kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika sampai ke kota Madinah, para sahabat sudah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pintu kota Madinah dengan membawa rebana dan kemudian membacakan Tola al-Badru alaina. Yang kemudian tali kekang kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik oleh para sahabat, diminta oleh para sahabat untuk tinggal di rumahnya masing-masing. Ya Rasulullah, tinggal di rumahku. Ya Rasulullah, tinggal di rumahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan onta ini berjalan, fa inna ma'murah. Biarkan onta ini berjalan, sungguh onta ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Onta mendapatkan wahyu dari Allah. Satu-satunya onta yang mampu untuk menerima beban wahyu adalah ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun dan siapapun yang tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mulia di sisi Allah. Onta mampu menerima beban wahyu. Kenapa? Karena onta tersebut ditunggangi oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka onta tersebut berjalan kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai ke rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dan berhenti di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di sini aku akan tinggal. Di sini aku akan tinggal. Di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini apabila dilihat ke atasnya, itu adalah rumah yang dibikin oleh seorang raja Yahudi dari Yaman. Yang beliau membuka kitab Taurat, di dalam kitab Taurat didapati dengan jelas di mana letak tempat tinggalnya Nabi penutup para nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi penutup para nabi? Di mana tinggalnya? Seperti apa kehidupannya? Di mana kekuasaannya? Ada semua dalam kitab Taurat. Maka raja dari Yaman ini, raja Yahudi tersebut berangkat ke kota Yathrib karena di kitab Taurat dituliskan bahwasanya Nabi penutup para nabi itu akan tinggal di satu kota yang kota tersebut dipenuhi dengan pohon kurma. Maka berangkat. Dibangun rumah oleh raja Yahudi tersebut. Setelah dibangun rumah, raja Yahudi tersebut berdoa, ya Allah, dengan keberkahan rumah ini yang akan ditinggali oleh Nabi penutup para nabi nanti di akhir zaman, aku meminta kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Diampuni dosa-dosanya raja Yahudi tersebut. Rumah tersebut turun terus-menerus sampai dimiliki oleh Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Yang kemudian kakeknya Rasulullah hijrah ke kota Makkah. Kan Sayyidina Abdullah itu wafatnya di mana? Di Abwa. Sayyidina Abdullah wafatnya di kota Madinah. Aslinya seluruh keluarga Rasulullah itu di Madinah. Sayyidina Abdul Muttalib tinggal di kota Madinah, kemudian hijrah ke kota Makkah. Nah, itu rumah milik Sayyidina Abdul Muttalib, turun terus-menerus sampai menjadi rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Maka ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, para sahabat menarik tali ontanya Rasulullah. Ayo Rasulullah, tinggal di rumahku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan onta ini berjalan, sungguh onta ini diperintah oleh Allah. Maka berjalan kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai berhenti di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari? Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ketika Rasulullah tinggal di rumah, diperintahkan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, tinggal di atas. Rumahnya loteng, rumahnya tingkat. Kata Sayyidina Abu Ayyub, tinggal di atas ya Rasulullah SAW menjawab, tidak. Aku tamu, biar aku di bawah. Kalian yang penduduk penghuni rumah di atas. Maka Rasulullah SAW di bawah, para keluarga Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari di atas. Apa yang dilakukan oleh keluarga Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari? Ketika ada Rasulullah SAW di bawah, mereka tidak pernah ke tengah-tengah. Selalu di pinggiran. Di atas itu selalu di pinggiran. Tidak pernah berani ke tengah-tengah. Kenapa? Karena di bawah ada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu malam kendi air pecah di musim dingin. Dan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dengan keluarga hanya memiliki satu selimut. Musim dingin. Kendi air pecah
dikhawatirkan air tersebut menetes ke bawah dan terkena kepada yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut, maka selimut tersebut digunakan untuk mengeringkan air yang pecah dari kendi tersebut. Dan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dengan keluarganya kedinginan semalaman, hanya khawatir takut air menetes kepada yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghidangkan makanan setiap hari untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihidangkan makanan. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tidak pernah makan kecuali setelah selesai Rasulullah makan. Setelah selesai Rasulullah makan, baru dilihat oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, mana ini bekas makannya Rasulullah. Itu yang dimakan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Anu ayeuna mah dibidah-bidahkeun nu kitu teh. Aya kiai tuang, beres kiai tuang, perebut santrina, bid'ah, itu bid'ah naonan kikituanan teh bid'ah cenah. Dibid'ahkeun ayeuna mah. Eta teh sahabat Nabi melakukan seperti itu. Para sahabat Nabi bertabarruk dengan Rasulullah dengan cara sedemikian rupa. Bekas makannya Rasulullah dilihat oleh Sayyidina Abu Ayyub. Di mana bekas makannya Rasulullah? Di situ dimakan oleh Sayyidina Abu Ayyub. Allah. Bahkan lebih dahsyat lagi, para sahabat itu bertabarruk itu dengan luar biasa. Bekam, selesai bekam, Rasulullah berikan kepada Sayyidina Khalid. Buang darahku ini di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Keluar Sayyidina Khalid, masuk lagi ke dalam rumah. Sudah ya Rasulullah, sudah aku buang darahmu di satu tempat yang tidak akan diketahui oleh siapapun ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Engkau meminumnya wahai Khalid? Engkau meminumnya, engkau minum darahku wahai Khalid? Kata Sayyidina Khalid, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, aku minum darahmu ya Rasulullah. Apa aku kanjeng Nabi tadi sebutkan bid'ah ente, musyrik ente, kafir ente? Henteu. Saur kanjeng Nabi teh naon? Saur kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh saur kanjeng Nabi, maka badanmu tidak akan terkena api neraka. Itu seperti itu sahabat bertabarruk ke kanjeng Nabi teh. Coba lamun ayeuna anu tabarruk sapertos kitu, lamun teu dibidah-bidahkeun. Lamun teu dimusyrik-musyrikeun, lamun teu dikafir-kafirkeun. Entongkeun kitu urang kikieunan wae ge dibidah-bidahkeun. Muludan bid'ah cenah. Naon deui? Tahlilan bid'ah, ziarah kubur musyrik. Allah. Eta para sahabat Nabi itu bertabarruk. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, para sahabat berebut air wudunya Rasul. Seakan-akan mereka saling berbunuh satu dengan yang lain, memperebutkan apa? Memperebutkan air bekas tetesan wudunya Rasul. Rebutan. Untuk apa? Diusapkan ke badan, dijadikan sebagai obat. Tidaklah Rasulullah membuang dahaknya kecuali para sahabat sudah menunggu dengan tangan mereka dan mengusap ke badan mereka. Allah. Itu para sahabat. Tidaklah Rasulullah minum, itu air gelas bekas minumnya Rasul muter. Selalu Rasulullah minum, setelah minum muter. Sayyidina Abu Bakar di kanan, nanti terus itu gelas muter gelas. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari memiliki 3 helai rambutnya Rasul. Yang sebelum wafatnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada keluarganya, simpan 1 helai rambutnya Rasul di mata kiriku, 1 helai rambutnya Rasul di mata kananku, 1 helai rambutnya Rasul di mulutku ketika aku wafat nanti. Agar dengan keberkahan rambutnya Rasulullah SAW aku dapat melihat kedudukanku di surga. Agar dengan keberkahan rambutnya Rasulullah SAW aku dapat menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Itu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Allah. Eta para sahabat Nabi teh bertabarruk ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang ayeuna menyambungkan diri dengan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diangken umatna Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kenging syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kenging tiasa minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah duduk bersama dengan Rasulullah di surganya Allah. Itu keinginan kita. Haudi masiratu syahrin.
ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minhu la yazma'u abadan. Haudi masiratu syahrin, telagaku lebih luas daripada perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu, harumnya lebih harum daripada minyak misik. Gelas yang tersedia di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bilangan bintang di langit. Man syariba minhu, barang siapa yang minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Matahari dekatkan 1 jengkal di atas kepala kita, itu haudnya Rasulullah di padang mahsyar. Kalau yang di surga itu haudul kautsar, itu al-kautsar. Tapi kalau yang ada di padang mahsyar itu haudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di padang mahsyar. Manusia didekatkan 1 jengkal matahari di atas kepala manusia. Haus yang luar biasa, dahsyat, ketakutan yang luar biasa, kengerian yang luar biasa. Dari kejauhan terlihat ada telaga yang begitu indah, yang kemudian di sana ada orang-orang yang sedang membagikan air untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki keluarganya Rasul, yang perempuan keluarganya Rasul membagikan air, sibuk membagikan air untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin dan lain sebagainya. Dari perempuan yang membagikan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya, membagikan air tersebut. Yang minum dan berbondong-bondong datang ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, mereka berbondong-bondong diizinkan untuk minum dari telaga yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu umat yang ketika itu yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa, yang berlumuran dengan dosa, melihat dari kejauhan dan merasa bahwa dirinya tidak akan bisa minum dari telaga yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawas diri, saya penuh dengan maksiat, saya penuh dengan dosa, tidak mungkin saya akan minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari kejauhan terlihat orang yang mulia, yang istimewa, yang bercahaya, yang begitu gagah, yang begitu tampan, yang kemudian orang tersebut menarik tangan umat yang berdosa tersebut, kemudian dibawa ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang yang mulia tersebut memasukkan tangannya yang mulia ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil air dari telaganya tersebut dan meminumkan kepada umat yang penuh dengan dosa tersebut, bukan dengan gelas, tapi dengan tangan yang mulia tersebut. Dengan tangan yang mulia tersebut diberikan minum kepada umat yang berdosa tersebut. Tidak ada lain, beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian umat bertanya, ya Rasulullah, aku ini pendosa ya Rasulullah, aku ini penuh dengan maksiat ya Rasulullah, aku ini penuh dengan maksiat ya Rasulullah, aku ini setiap hari melakukan dosa ketika di dunia ya Rasulullah, tidak pantas aku mendapatkan ini ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh solawatmu sampai kepadaku, salammu sampai kepadaku, solawatmu sampai kepadaku, salammu kepadaku, salammu sampai kepadaku, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang ketika di dunia melakukan dosa-dosa. Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Allah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad wa binuri sayyidina Muhammad wa bimadadi sayyidina Muhammad wa bi ali baiti sayyidina Muhammad haqqiq lana raja'ana ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad wa binuri sayyidina Muhammad wa bimadadi sayyidina Muhammad an takshifa 'anna ma nazala bina innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad wa binuri sayyidina Muhammad wa bimadadi sayyidina Muhammad wa bi ali baiti sayyidina Muhammad an takshifa 'anna ma nazala bina innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad wa binuri sayyidina Muhammad wa bimadadi sayyidina Muhammad wa bi ali baiti sayyidina Muhammad
an takshifa 'anna ma nazala bina innaka sami'ud du'a. Itu doa daripada doa guru mulia Maulana Syekh Abdus Salam Muhammad Ali Shida Al-Husaini radhiyallahu taala anhu. Beliau umurnya saat ini 84 tahun, hidup di kota Iskandaria. Beliau ini setiap 2 minggu sekali dapat ilham. Seminggu, 2 minggu dapat ilham, dan doa terbaru daripada beliau adalah doa yang tadi kita bacakan. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku meminta dengan tawassul kepada Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bijahi Sayyidina Muhammad. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antakshifa 'anna ma nazala bina innaka sami'ud du'a, agar engkau ya Allah mengangkat segala apapun yang menimpa kepada kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau maha mendengar doa. Doa ieu ku abdi apunten abdi ngaijazahkeun kanggo sadaya nu hadir. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bijahi Sayyidina Muhammad wa binuri Sayyidina Muhammad wa bimadadi Sayyidina Muhammad wa bi ali baiti Sayyidina Muhammad an takshifa 'anna ma nazala bina innaka sami'ud du'a. Ajaztukum, abdi ngijazahkeun kanggo sadaya nu hadir. Diamalkeunna iraha wae, sabaraha seueur wae, mangga. Ieu doa penuh dengan keberkahan. Ieu doa penuh keberkahan. Mudah-mudahan barokah kanggo urang sadayana yang buruk datangnya dari pribadi saya, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى صلى الله عليه. حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحظيرة القدسية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
على محمد يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد صل عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا، قالوا يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت كثير وقالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا
فلك الوصف الحسين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول الدهور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلوا على النبي محمد صلى الله عليه السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك dinten akhir pemugi amin ya Allah abdi sing janten hiji amin ya Allah sareng ibu Rama abdi ngiring Gusti kasawargi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika akhir pemugi abdi sing janten hiji sareng guru-guru abdi ngiring Gusti kasawargi ya Nabi salam alaika istajib ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
صلوات الله عليك يا jamaah doana mugi ijabah sing tiasa angkat ziarah ke Mekah sareng Madinah يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ulama riungkeun kula wargana solehkeun tina awan ditebihkeun kana sae dicakutkeun يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وحبينا وشافينا كريمنا ودهنا مولانا محمد تبارك وتعالى سيدتنا صاحب رسوله اجمعين من يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد حمدا كما يليق الكريم العظيم سلطانك السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لك الحمد منك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اجعلنا بإليك الذاكرين ولنعمك الشاكرين ذكر وحينا بطاعتك مشكورين وإذا توفنا فتوفنا بالمخدولين مخدمنا بك بخير أجمعين اللهم اغفرنا شر الظالمين اللهم اغفرنا شر الظالمين اللهم اغفرنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة حياة لا نبغى أبدا واحشرنا تحت لواء غدا واحشرنا تحت لواء غدا واحشرنا تحت لواء غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع من حقنا علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلمنا يا الله وسلم مسلمنا وسلم توحيدنا وسلم ذريتنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات من كل آفات الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آنك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله العالمين إلى حضرة النبي الفاتحة صلوات الله تغشى أشراف رسل الأضاء وتعوم الآل الجمع ما بدا نور الكواكب صلوات
أهل